Pemirsa, kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menyisakan teka-teki. Meski polisi menyatakan penyelidikan telah mencapai titik akhir, namun keluarga Arya Daru merasa pengungkapan kasus masih belum selesai. Apa hal yang mengganjal tersebut? Akankah fakta di balik penyebab kematian Arya Daru benar-benar terungkap? Kepolisian bisa saja menyimpulkan tidak ada unsur pidana di balik kematian Arya Daru Pangayunan. Meski penyidik sudah menyodorkan bukti bila tak ada keterlibatan pihak lain dalam kematian janggal Arya Daru, tapi keluarga nyatanya masih ragu. Pihak keluarga meyakini ada potongan teka-teki yang belum dipecahkan polisi. Mereka berharap aparat tidak terburu-buru menutup penyelidikan kasus ini. Lantas apa hal yang mengganjal itu? Akankah fakta di balik penyebab kematian Arya Daru benar-benar terungkap? Kami sampaikan, kami ini sedang fokus untuk tetap menjaga hati dan pikiran dari anak-anak almarhum. Karena kan seperti kita ketahui ini juga bukan proses yang mudah, bukan proses yang istilahnya ya kita semua tahu situasinya seperti ini ya. Kami percaya bahwa kita semua bagian dari masyarakat ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama ya. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang dan membawa keadilan dan ketenangan bagi Daru. Kami melihat pengamatan kami terhadap yang bersangkutan itu selama bertahun-tahun. Jadi cukup kami sampaikan bahwa kami meyakini almarhum tidak seperti itu. Ya, yang kemudian kehilangan keluarganya dan kemudian meninggal, sementara ini dikenal keluarganya ini adalah seorang yang tough gitu ya, pekerja keras dan tidak menunjukkan apa-apa belakangannya, sehingga kok kemudian beritanya cuma kayak gitu kan. Makanya dia mesti ingin supaya dilakukan penyidikan yang lebih lanjut. 3 pekan setelah jenazah Arya Daru ditemukan di dalam kamar kosnya di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akhirnya mengumumkan hasil penyelidikan. Menurut polisi, tidak ada keterlibatan pihak lain dalam kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri itu. Polisi tak menemukan DNA dan sidik jari orang lain di lokasi kejadian, termasuk di lakban berwarna kuning yang melilit kepala korban. Polisi juga tidak menemukan indikasi kehadiran orang lain di kamar kos sebelum Arya tewas. Pintu terkunci dari dalam. Tidak ada bagian pintu, jendela, dan plafon kamar yang rusak. Penyelidik juga tak mendapati adanya zat berbahaya dalam pemeriksaan toksikologi pada tubuh Arya. Perlu kami sampaikan bahwa korban meninggal karena tidak ada keterlibatan pihak lain, itu ya. Tidak ada keterlibatan pihak lain. Ya. Kemudian yang kedua, kami sampai saat ini belum menemukan peristiwa pidana. Karena berdasarkan fakta-fakta mulai dari hasil pemeriksaan TKP yang mana pintu itu hanya 1 akses dan 3 lapis kuncinya. 1 bisa dari luar, 2 hanya bisa diakses dari dalam. Tidak ada plafon yang rusak. Kemudian dari hasil pemeriksaan puslapor dan pemeriksaan dari
pusident, sidik jari, dan DNA yang ada di lakban adalah milik korban. Penyelidikan kematian janggal diplomat muda ini mengarahkan polisi kepada surat elektronik lama yang pernah dibuat Arya. Berdasarkan hasil penelusuran riwayat ponsel Arya Daru, tim ahli digital forensik menemukan sejumlah pesan berupa email lama yang menunjukkan niat bunuh diri Arya sejak tahun 2013. Menemukan bahwa pada almarhum ada riwayat di mana almarhum berupaya untuk mengakses layanan kesehatan mental secara daring. Terakhir kali dari data-data yang dihimpun, kami melihat kurang lebih sekitar tahun 2021. Awalnya dari data yang dihimpun di tahun 2013. Kita ketahui bahwa peran tersebut tentu menuntut empati yang tinggi, kepekaan emosional yang mendalam, ketahanan psikologis, sensitivitas sosial. Yang ini semua tentu menimbulkan dampak seperti burnout, compassion fatigue atau kelelahan kepedulian, terus-menerus terpapar dengan pengalaman-pengalaman penderitaan, vicarious trauma. Nah, dinamika psikologis tersebut kami temukan di masa akhir kehidupannya. Kepolisian memang telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari autopsi forensik, termasuk histopatologi dan toksikologi terhadap jenazah korban, serta pemeriksaan psikologi forensik. Tapi ada sejumlah kejanggalan dari perilaku Arya sesaat sebelum meninggal dunia. Arya berbelanja pada petang sebelum tewas. Ia menghabiskan uang hingga 5 juta rupiah untuk membeli keperluan guna persiapan dinas ke Helsinki, Finlandia. Telepon seluler Samsung S22 Ultra yang digunakan Arya pun hingga kini masih menjadi misteri. Padahal ada 2 komunikasi terakhir yang penting yang dianggap dapat menguak teka-teki kasus ini. Pertama adalah komunikasi dengan sang istri. Lalu yang kedua adalah komunikasi dengan satu orang lain yang belum diketahui identitasnya. Dalam hal ini, polisi bukan berarti langsung menghentikan penyidikan itu selesai gitu, tidak. Dia pasti akan terus melakukan penyidikan terhadap hal-hal yang masih kurang bisa dijawab. Contohnya kemarin ada handphone hilang dan sebagainya itu kan. Itu kan handphone yang hilang itu kan harusnya kan menunjukkan gejala-gejala apa yang terjadi sebelum beberapa menit sebelum terjadi itu. Ini penting sekali untuk mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Tapi karena itu tidak ada, maka polisi ya berdasarkan bukti-bukti yang selama ini dikumpulkan. Sesungguhnya apa yang disajikan oleh Polda dalam rilis sebetulnya mungkin hanya 60% saja dari begitu banyak hal yang dikumpulkan oleh Polda dan tidak sempat dirilis. Khususnya pada hal-hal yang terkait dengan mengapa korban berbuat seperti itu, berbuat membunuh diri, yang mana kemudian dalam berbagai percakapan disebut sebagai sudah masuk dalam ranah pribadi, ranah sensitif dan bukan menjadi urusan kepolisian lagi. Kasus kematian Arya Daru Pangayunan seketika menjadi isu privat tatkala polisi menyimpulkan tidak ada tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Meski begitu, polisi diharapkan tetap membuka ruang untuk meninjau kembali bila di kemudian hari muncul bukti baru terkait tewasnya Arya Daru, agar keluarga yang ditinggalkan benar-benar bisa mendapatkan keadilan.